Saudaraku, hari ini kita memasuki ranah yang tidak terang dan tidak cerah, dan jelas bukan untuk orang yang lemah hati. Apa yang akan saya bagikan memiliki bobot yang nyata, dan sebelum saya melanjutkan, saya harus mengakui keberanian yang telah membawa Anda ke sini. Anda melihat peringatan di awal, namun Anda tetap memilih untuk tinggal, mendengarkan, dan menghadapi kebenaran yang tidak nyaman yang dihindari kebanyakan pria sepanjang hidup mereka. Keberanian semacam itu tidak mengeluarkan suara. Itu tenang, mantap, dan sangat kuat. Ini bukan hiburan. Kita tidak berbicara tentang trik, karisma, teknik, atau nasihat yang dihafal. Kita berbicara tentang kebenaran. Kebenaran langsung dan tanpa filter yang mampu mengguncang semua yang Anda yakini tentang cinta, kesetiaan, dan kepercayaan. Kebenaran yang mungkin membuka kembali luka lama, bekas luka yang Anda kira telah sembuh. Tetapi terkadang, saudaraku, tumbuh dewasa menuntut hal itu, melihat kembali luka itu dan memahaminya apa adanya. Apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda bukanlah cerita yang dilebih-lebihkan untuk menarik perhatian. Ini bukan fiksi. Ini adalah hasil dari penelitian nyata, pengalaman nyata, dan suara-suara sunyi dari para pria yang menanggung penderitaan mereka dalam kesendirian. Selama beberapa hari, tim saya dan saya mengumpulkan informasi ini bukan untuk ketenaran atau angka, tetapi untuk pria seperti Anda. Pria yang menjalani perjuangan mereka dalam diam karena tidak ada yang memberi tahu mereka kebenaran. Masyarakat mengharapkan Anda untuk kuat, tersenyum, dan terus maju, bahkan ketika segala sesuatu di dalam diri Anda hancur dan hati Anda menderita dalam diam. Semoga momen ini menjadi pencerahan Anda. Jika Anda di sini, ulangi pada diri sendiri. Saya melihat kebenaran. Karena baik Anda sudah menikah atau berencana menikah, identitas seorang pria bertumpu pada prinsip suci, kesetiaan. Kesetiaan Anda adalah mahkota Anda, kehormatan Anda, dan fondasi kokoh dari siapa Anda. Tetapi muncul pertanyaan sulit, bagaimana jika orang yang kepadanya Anda memberikan kesetiaan Anda sebenarnya tidak pernah layak mendapatkannya? Ini bukan untuk menghancurkan Anda, saudaraku, tetapi untuk melindungi Anda. Sebelum kita menyelami lebih dalam badai ini, beri saya waktu setengah menit. Bukan untuk saya, bukan untuk ego, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dari kita berdua. Di luar sana, di jalan-jalan yang kita lalui setiap hari, ada makhluk-makhluk yang menderita dalam diam. Makhluk-makhluk yang menangis di malam hari, bukan karena sakit, tetapi karena kelaparan. Kucing-kucing terlantar, anjing-anjing terlupakan, hewan-hewan tak bersuara yang juga ciptaan Tuhan dan layak mendapat belas kasihan. Saya tidak berasal dari keluarga kaya, saya tidak memiliki sponsor besar atau studio mewah, tetapi saya memiliki Anda, kehadiran Anda, dukungan Anda, dan kekuatan Anda. Anda adalah orang yang telah membawa misi ini lebih jauh dari yang bahkan dapat dibayangkan oleh keluarga saya sendiri. Bersama-sama kita telah memulai sesuatu yang tidak mencari tepuk tangan atau pengakuan, tetapi lebih untuk membantu kehidupan yang rentan dan diam. Bahkan kontribusi kecil, harga secangkir kopi sederhana dapat membuat perbedaan malam ini. Jika Anda merasakan panggilan itu di hati Anda, lakukanlah bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. Itu sudah lebih dari cukup. Sekarang tarik napas dalam-dalam, karena mulai saat ini, saudaraku, kita memasuki fase yang intens. 6 November 1948, Chicago. Jalan tol M25. David Meller, 34 tahun, memulai kisah yang akan meninggalkan jejak mendalam dalam hidupnya. Ia bukanlah orang terkenal atau kaya. Ia hanyalah seorang pria biasa dengan hati yang setia. Pada tahun yang sama, ia menikahi Claire Evans, seorang wanita yang sepenuhnya ia percayai untuk berbagi hidup dengannya. Itu bukanlah pernikahan yang dangkal atau sekadar demi kenyamanan. Itu adalah cinta yang tulus, dalam, dan jujur. Jenis cinta yang coba diabadikan para penyair dalam kata-kata. Claire pernah berkata kepadanya, "David, kaulah segalanya yang pernah kuinginkan untuk sisa hidupku." Kata-kata itu menjadi dasar harapannya, imannya, dan masa depan yang ia bayangkan. Namun kata-kata, "temanku," bisa memudar, janji bisa kehilangan maknanya.
Dan apa yang tampak kokoh dan tak tergoyahkan di luar bisa runtuh ketika dihadapkan dengan kebenaran yang tersembunyi. Seiring waktu berlalu, pertengkaran kecil mulai terjadi. Bukan karena pengkhianatan atau kebencian, tetapi karena masalah sehari-hari, tagihan, makan malam, perselisihan biasa. Namun, retakan kecil itu mulai mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Jarak yang sunyi, kekosongan yang semakin besar antara dua orang yang seharusnya berjalan bersama. David bekerja tanpa lelah, menjalani dua pekerjaan, dari pagi hingga malam. Ia tidak memiliki kekayaan materi, tetapi ia memiliki tekad yang teguh. Kekayaan sejatinya adalah kesetiaannya. Ia tidak pernah memimpikan kemewahan. Mimpinya sederhana, pulang ke rumah, makan malam bersama, dan beristirahat di samping wanita yang dicintainya. Baginya, itu adalah surga. Tetapi hati Claire mulai berubah. Sedikit demi sedikit, ia menjauh darinya. Tidak hanya secara emosional, tetapi juga dari kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Ia mulai mengabaikannya, memperlakukannya dengan dingin.